ini kehadiran luar biasa menghidupkan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan ada dalam setiap langkah hidup kami, di sepanjang hidup kami. Dan kalau Tuhan ada di sepanjang hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami membawa hati kami Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Ajar kami, diri kami, bentuk setiap kami Tuhan, sehingga benar-benar kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu. Urapi Tuhan, sucikan layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, jika dosa pun ampun, lemah tubuh kami, berikan kekuatan. Hamba kami bisa apa tanpa Tuhan, lemah tanpa Tuhan, tidak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, Tuhan menguatkan, menyucikan, melayakkan, memampukan, mengembangkan yang biasa dan luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Segala kemuliaan buat Tuhan, sekalian sampai leisure Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dan iman, sama-sama kita katakan amin. Sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri berbelakang belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai kanan kiri berbelakang belakangmu, jangan malu-malu. Kita semua saudara dalam Tuhan, amin. Apalagi anak muda yang lagi jomblo, senyumnya yang mantap saudara. Haleluya. Kali aja yang di sampingmu ada jodohmu. Haleluya. Pak Pendeta yang di samping saya dan Pak Pendeta, cinta tidak mengenal usia. Apalagi sebuah angka. Haleluya. Bisa senang bisa jumpa saudara, lihat semangat yang luar biasa, lihat kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama boleh bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa kitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, iPhone juga boleh. Yang nggak bawa kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimat dia sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Nah, sebelum kita buka kitab kita saudara, saya banyak saudara untuk melihat satu gambar yang saya siapkan untuk saudara. Boleh Timotius dia boleh bantu saya untuk munculkan gambarnya. Ini bicara tentang rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan. Apa sih rancangan Tuhan kehidupan setiap kita? Secara garis besar saudara, kita mencatat itu bicara tentang apa? Kita diberkati, kita sukses, kita berhasil menjadi pribadi yang kuat, menikmati keselamatan, mencapai segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan dan lain sebagainya. Dan ini adalah rancangan Tuhan yang Tuhan sangat harapkan, dan Tuhan sangat berkeinginan besar untuk apa? Supaya saudara dan saya menerima dan menikmatinya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan harapkan, untuk saya terima, untuk saya nikmati. Amin. Mungkin saudara menatap dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan mau saya terima ini, kalau Tuhan mau saya menikmati ini, kenapa sampai hari Pak Pendeta saya belum menerima dan menikmatinya Pak Pendeta? Kenapa sepertinya saya belum diberkati? Kenapa sepertinya saya lemah dan tidak menjadi kuat? Kenapa sepertinya Pak Pendeta, kok segala yang terbaik yang katanya sudah Tuhan sediakan nggak jadi bagian dalam hidup saya? Di mana rancangan Tuhan itu Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah menyediakan, tetapi saya mau bilang saudara, untuk sampai dan menikmati ada kuncinya. Sama-sama bilang sama saya, ada kuncinya. Apa kuncinya? Boleh munculkan lagi gambar selanjutnya. Adalah bicara tentang firman. Sama-sama bilang sama saya, firman. Amin. Kenapa? Karena firman akan menentukan saudara dan saya akhirnya kita punya iman. Tetap munculkan gambarnya saja, nggak usah wajah saya. Haleluya. Saya malu wajah saya terus, wajah saya terus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, firman akan akhirnya menentukan iman. Firman akhirnya akan jadi pelita bagi setiap kita dalam perjalanan hidup kita. Firman akhirnya apa saudara? Akan menjadi fondasi dalam hidup kita. Sehingga apa? Firman adalah kunci untuk kita menerima segala rancangan Tuhan. Katakan amin.
Nah, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau bicara firman Pak Pendeta, saya tiap hari baca firman Pak Pendeta. Kalau bicara firman, saya sering dengar khotbah hamba Tuhan Pak Pendeta. Mulai dari yang dari Indonesia, dari luar negeri Pak Pendeta, saya sering dengar firman Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, apa yang kita baca dan kita dengar adalah benih. Sama-sama bilang sama saya, benih. Amin. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu adalah benih firman Tuhan saudara. Tetapi saya mau bilang saudara, yang akhirnya akan membuat saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan itu hanya ketika benih itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan berbuah. Sama-sama bilang sama saya, hanya jika benih itu bertumbuh dan berbuah. Jadi kalau dia nggak bertumbuh, kalau dia nggak berbuah, maka benih itu tidak akan akhirnya menghasilkan kita pada rancangan Tuhan yang luar biasa. Makanya benih itu harus bertumbuh dan berbuah. Katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, yang menentukan benih itu akan bertumbuh dan berbuah adalah sikap hati kita saudara. Hanya gambarnya, boleh menunjukkan gambar selanjutnya. Sikap hati atau jenis hati akan sangat menentukan yang namanya benih firman Tuhan yang akan membawa kita pada rancangan Tuhan itu akan mengalami pertumbuhan atau tidak saudara, akan berbuah atau tidak. Makanya Tuhan khusus bicara tentang ini ketika bicara tentang perumpamaan tentang seorang apa? Penabur, bukan nama sekolah saudara. Jadi hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat satu bagian Alkitab, yaitu di dalam Matius 13 ayat 3 sampai 8. Sama-sama kita buka. Yuk, Matius pasal yang ke-13, kita akan baca saudara ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang seorang penabur dan juga benih saudara. Dan itu yang menjadi judul khotbah kita hari saudara. Yuk, sama-sama kita baca ayat 3 sampai ayat ke-8. Saya 3, saudara 4. Ayat 8 sama-sama kita akan baca saudara. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Ayat yang 3. Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4 silakan. Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6 silakan. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8 sama-sama 3. Ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya mencatat di sini saudara, di dalam Matius 13 ini ada 4 tanah, ada 4 jenis tanah yang menggambarkan 4 jenis hati saudara, yaitu bicara tentang yang akan sangat menentukan saudara. Ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena ada banyak orang tidak memahami jenis hatinya selama ini. Dia pikir tanahnya tanah yang subur, dia pikir hatinya lah hati yang subur. Ternyata tidak saudara, karena dia tidak memahami. Sehingga karena dia tidak memahami jenis hatinya, dia pikir sudah hati yang benar, padahal salah. Dan ketika dia tidak menerima rancangan Tuhan, dia bilang, mana rancangan Tuhan? Akhirnya dia berpikir yang negatif kepada Tuhan. Katanya Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, katanya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Mana rancangan Tuhan? Padahal karena dia tidak memahami bicara tentang sikap hatinya saudara. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama sekali lagi dalam khotbah penabur dan benih. Kita akan sama-sama belajar jenis hati kita saudara. Doa saya melalui firman Tuhan hari kita memiliki sikap hati yang benar, sehingga rancangan Tuhan yang indah menjadi bagian setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling bagi dulu Tuhan. Haleluya. So, jenis hati yang pertama adalah jenis tanah pinggir jalan. Sama-sama bilang sama saya, jenis tanah pinggir jalan. Sama-sama bilang sama saya, jenis hati pinggir jalan. Coba kita lihat ayat 4 dan 19. Kita buka dulu satu persatu saudara. Ayatnya yang keempat, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, pada waktu ia menabur, sebagian jatuh, benih jatuh di mana? Di pinggir jalan. Lalu dan memakannya sampai, kita loncat ayat ke-19, dikatakan apa di sana saudara? 3, ya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak apa? Mengertinya, datanglah si jahat dan itulah benih yang kau sudah perhatikan. Jadi benih yang ditaburkan di pinggir jalan akhirnya apa? Membuat orang yang ditabur, yang menerima benih itu saudara tidak mengalami yang namanya pengertian saudara. Kenapa? Karena saya mengajak saudara untuk memahami bicara tentang jenis tanah di pinggir jalan, biasanya jenis tanah yang keras, betul ya? Baik zaman dulu maupun zaman sekarang, biasanya tanah di pinggir jalan itu saudara, sebelum dibangun jalannya, tanahnya akan dikeraskan dulu, betul ya? Saya mungkin bukan lulusan sipil, tapi saya percaya apa yang saya sampaikan ini benar, betul ya?
Yang lulusan sipil boleh, bener ya? Nggak ada ya? Oh iya, semua jurusan kerajaan sorga semuanya. Kamu bilang, iya kan? Kalau saudara perhatikan tanah di pinggir jalan, biasanya saudara itu dikeraskan dulu saudara sebelum mereka bangun tanah di atasnya saudara. Supaya apa? Supaya tanah di sampingnya juga yang keras itu bisa ikut menopang jalan, sehingga ketika dilalui banyak kendaraan, ya itu tanah yang keras ini bisa menopang sehingga tidak tergoyang, tidak goncang, dan akhirnya tidak membuat jalan jadi retak, tidak jadi akhirnya rusak saudara. Nah, makanya ketika bicara tentang jalan, tanah di pinggir jalan adalah jenis tanah yang keras. Dan kenapa tanah yang keras itu tidak menghasilkan pengertian? Karena begini saudara, kita lihat urutannya dulu. Boleh munculkan, saya bikin urutannya saudara. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu gambaran benih ketika ditabur. Nah, tetapi sebelum menjadi pengertian dan akhirnya bertumbuh, ada satu fase yang penting namanya penerimaan. Sama-sama bilang sama saya, menerima. Amin. Nah, kenapa orang yang bicara tentang bagaikan sikap hatinya bagaikan di pinggir jalan? Karena ketika benih itu ditaburkan, sikap hati yang keras tadi membuat dia gagal di fase kedua. Yang penting yaitu apa? Menerima. Karena dia tidak menerima benih itu, benih tidak masuk dalam hatinya, dan akhirnya apa? Tidak menjadi pengertian, dan akhirnya tidak mengalami pertumbuhan dan berbuah di sana saudara. Artinya begini, orang yang kalau bicara tentang sikap hatinya dan sikap hati pinggir jalan, firman Tuhan dia dengar, khotbah dia dengar, tapi sikap hati yang keras menolak firman yang disampaikan saudara. Makanya ada orang Kristen ke gereja sih ke gereja, tapi pendeta udah mau keluar amandel khotbah nggak dia dengar saudara. Iya, ya ada loh jemaat ya. Saya kan ya dengan senang hati karena udah jadi hamba Tuhan udah cukup lama jadi dosen ilmu khotbah juga udah cukup lama. Dari bahasa tubuh saya bisa melihat mana jemaat yang menerima apa yang saya sampaikan atau tidak saudara. Ada jemaat saya udah tetap yang nggak terima. Udah mau keluar di aman loh tetapi jangan sok tahu bener. Gue udah ngalamin pahit manisnya kehidupan nih. Gue lebih senior daripada Allah. Gue udah asam garam kecut ketek kehidupan gue rasain. Ada lah. Dan saya mau bilang ya, hati yang keras itu membuat dia tidak terima berkat. Kenapa? Karena firman hanya sampai di atasnya, tidak masuk ke dalam. Makanya kita mencatat iblis ambil, gak dapat apa-apa saudara. Saudara boleh terima firman yang sama, tapi yang menentukan saudara pulang bawa berkat atau tidak tergantung sikap hatimu. Amin. Bisa mau bilang saudara ada orang Kristen ke gereja, mohon maaf ke gereja sih ke gereja, tapi sikap hatinya kerasnya bukan main saudara. Bahkan ada orang ke gereja, mohon maaf ya, ke gereja hanya untuk menghakimi orang gereja saudara. Ke gereja untuk menghakimi hamba Tuhan saudara. Dia duduk di gereja tapi ini ketawa banyak banget. Oh Tuhan, setiap pendeta mau ngomong apa? Karena saya pernah saudara, kesaksian perjalanan kehidupan saya saudara. Ada orang yang dulu pengerja gereja. Saya suka lihat hadir di sesi khotbah saya. Nyatat khotbah saya. Ternyata bukan untuk dia belajar, tapi untuk cari kesalahan saya. Kenapa? Karena setiap khotbah saya ternyata selama ini dia catat di grup WA dan dia kirim ke sana dan dia bilang segala macam. So isinya jelek-jelek semua. Ini perintah masa nih. Dia kesaksian. Masa kok khotbah ada kesaksian? Gitu kan namanya saudara. Kenapa saya tahu? Karena salah satu teman saya anggota grup itu saudara. Tuhan bukakan saudara. Iya, dan saya mau bilang saudara, saya prediksi jaya. Main YouTube juga. Saya prediksi dia akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi saudara, dia terima dengan hati yang keras. Saya mau bilang saudara, firman Tuhan itu baik, katakan amin. Tetapi akan menentukan akan berbuah dalam hatimu, tergantung sikap hatimu. Jangan keraskan hatimu, datang dengan hati yang lembut, katakan amin. Oh nggak bisa Pak Pendeta, saya orang Ambon, saya orang Manado, saya orang Papua, saya orang Batak Pak Pendeta. Saya orang Ambon, Batak, Manado, Papua. Lengkaplah sudah. Nggak bisa hati saya lembut, nggak bisa. Saya mau bilang ya,
Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kalau soal firman, lembutkan hatimu, amin. Gak apa-apa dibilang hati Hello Kitty, gak apa-apa. Gak apa-apa dibilang hati labu-labu, labu-labu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting firman Tuhan bertumbuh, amin. Karena ketika firman Tuhan itu bertumbuh dalam hatimu, itu akan membawamu pada apa yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan keraskan hatimu. Bilang sama yang ngomong, di situ ada pertumbuhan yang membawa kita pada rencana Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa jenis tanah yang kedua, saudara? Yang kedua adalah hati atau tanah yang berbatu. Sama-sama bilang sama saya, jenis tanah yang berbatu. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang berbatu. Kita baca ayat 5 dan 6, baru kita loncat ke 20 dan 21. Yuk, ayat 5 dan 6 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, sebagian yang tidak banyak tanahnya, lalu apa? Segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Ayat 6 dikatakan apa? Tetapi sesudah layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kita loncat 20 dan 21 dikatakan apa? 3, ya, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah apa? Dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila karena firman itu, orang itu pun segera apa? Nah, yang kedua, tanah yang berbatu. Apa beda dengan tanah di pinggir jalan, saudara? Tanah berbatu sebenarnya tanahnya lembut, saudara. Artinya apa? Kalau tanah yang pertama dia langsung menolak, tanah yang kedua, dia ketika benih firman Tuhan disampaikan, dia terima dengan sukacita, saudara. Dia nggak nolak, saudara. Tetapi sayangnya, dia tidak merenungkan firman itu, saudara. Dia tidak membiarkan firman itu masuk ke dalam hatinya. Sehingga apa? Hanya di permukaan saja. Sehingga memang bertumbuh, tapi nggak punya daya tahan, saudara. Ada orang Kristen kayak gitu, saudara. Dia terima firman, tapi sayangnya dia merenungkan firman itu, saudara. Dia cuma terima firman, habis itu sudah. Ketika menghadapi masalah tantangan di luar, akhirnya apa? Menghancurkan firman itu. Kenapa? Karena tidak mengalami yang namanya berakar dengan benar, saudara. Ada banyak orang Kristen, waduh, di gereja dia terima, pendeta ngomong apa? Amin, haleluya, praise the Lord. Tapi habis itu sudah. Nggak dia baca lagi, nggak dia renungkan lagi. Artinya apa? Nggak ada proses untuk tertanam lebih dalam lagi. Makanya nggak punya daya tahan, saudara. Saya mau bilang, orang Kristen nggak cukup dengan firman, baca firman cuma di gereja doang. Ada banyak orang Kristen, dia buka Alkitabnya cuma di gereja. Senin sampai Sabtu buka aplikasi TikTok, Instagram. Aplikasi Alkitabnya cuma seminggu sekali. Saya mau bilang nggak cukup, Besti. Iya loh. Banyak orang Kristen zaman sekarang buka Alkitab cuma di gereja, dengar firman cuma di gereja. Saya mau bilang nggak cukup. Kenapa? Karena dunia yang kita jalani hari-hari, saudara, dunia yang jahat, saudara. Tekanan hari-hari, saudara, makin hari makin berat. Kalau kita nggak punya dasar firman Tuhan yang kuat, saya mau bilang, saudara, iman kita nggak bertumbuh, bisa menghalangi kita mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Makanya baca firman. Baca firman, renungkan firman. Kalau kita bilang apa kan? Renungkanlah firman itu setiap minggu, betul ya? Setiap hari Minggu, betul ya? Setiap di gereja, gitu ya? Halo? Iya. Siang dan artinya apa? Setiap hari siang dan malam kita renungkan firman Tuhan. Amin. Saya mau bilang, saudara, karena saya mau bilang jadi orang Kristen itu nggak gampang. Apalagi orang Kristen, iblis nggak senang kita mencapai rencana Tuhan. Makanya dia akan gunakan segala macam cara untuk menghajar kita, menghalangi kita mencapai rencana Tuhan. Kalau kita nggak punya firman yang bertumbuh berakar, yang menopang iman kita, yang menopang langkah kita, yang menerangi langkah kita, kita nggak akan kuat, saudara. Makanya ayo selalu baca firman. Saya sekalipun hamba Tuhan bertahun-tahun, yang saya kerjakan baca bolak-balik, sampai nama lembaga Alkitab Indonesia saya hafal, saudara. Tapi sampai hari ini, sampai tadi pagi, apa yang saya lakukan pertama kali setelah buka mata, setelah berdoa, saya baca Alkitab, saudara. Kalau saya sudah tahu sepanjang hari juga saya baca Alkitab, saudara. Tapi saya nggak akan pernah lupa. Kenapa? Karena firman harus saya renungkan supaya bertumbuh, berakar, dan berbuah. Apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupan, firman akan menguatkan saya. Ketika dia bertumbuh, berakar, dan berbuah, akan menopang saya untuk mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, baca firman, renungkan firman supaya dia berakar dan bertumbuh lebat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Bilang kanan kiri baca. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa jenis tanah yang ketiga saudara? Adalah tanah yang penuh semak duri. Sama-sama bilang sama saya, penuh semak duri. Kita buka ayat 7 dan loncat ke ayat yang ke-22. Yuk kita baca ayat yang ke-7. Yang sudah di sana mulai bilang, aku diberkati. Tiga, ya. Sebagian semak duri. Lalu apa? Dan mengimpitnya sampai, sekali lagi saudara, sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu semakin besarlah semak itu. Dan ayat yang ke-22 dikatakan apa? Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah apa? Lalu kekhawatiran dunia dan menghimpit firman itu sehingga tidak. Yang menarik dari tanah jenis tiga ini saudara adalah tanah yang subur, betul ya? Saya mau bilang saudara, tanah jenis ketiga ini saudara, sebenarnya dia adalah tanah yang subur, tidak berbatu, tidak keras saudara. Jadi ketika benih firman Tuhan masuk, saya mau bilang saudara, dia ngalamin pertumbuhan, dia berakar di sana. Tapi sayangnya ketika dia bertumbuh, dia izinkan juga semak duri bertumbuh di sekelilingnya, menghimpit dia sampai mati. Endingnya tidak ada pertumbuhan yang maksimal di sana, endingnya kebinasaan. Daripada tim saya nongkrong di belakang, saya undang tim saya. Saya analogikan saudara, tim saya ini, dia adalah benih yang baru tumbuh, saudara. Terlihat dia benih yang masih kecil, saudara. Dan dia lagi bertumbuh, saudara. Ibarat benih dia toge, saudara. Dia berakar dengan baik, bertumbuh dengan baik. Tetapi sayangnya orang dengan tipe hati ini saudara, dia juga mengizinkan ilalang termasuk semak duri bertumbuh di sekeliling firman. Ayo semak duri boleh maju depan. Semak duri bertumbuh dengan besar. Hanya besar-besar ini saudara. Semak duri, dia di bawah aja, silakan di bawah. Atau di atas aja lah, biar keren di atas aja. Biar kelihatan semak durinya besar. Dan kalau kita mencatat, karena dia izinkan semak duri juga bertumbuh di sekeliling firman yang sementara bertumbuh, kalau kita mencatat semak duri menghimpit firman yang juga sedang bertumbuh. Semak duri kalau kita mencatat dihimpit, himpit terus, nggak apa-apa, sampai remuk, sampai meninggoy kata Alkitab. Nggak apa-apa, BPJS-nya dia udah aktif, asuransi jiwa juga ada. Oke. Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, akhirnya apa? Firman yang bertumbuh tadi dihimpit oleh semak duri. Gambaran tentang apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kita cuma ketawa. Mereka senang kau menderita. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ini yang terjadi ketika saudara dan saya kita terima firman, tapi saya mau bilang saudara, kita izinkan ketakutan, kekhawatiran juga tumbuh bersamanya di hati kita saudara. Makanya banyak orang Kristen ketika di gereja imannya bertumbuh, aku percaya oleh biru-biru aku sembuh. Tapi diizinkan ketakutan untuk apa? Tumbuh dalam hati, aduh, jangan-jangan dokter bilang sih katanya udah gak ada harapan lagi, Ustaz. Akhirnya bukan, kayaknya gak sembuh lagi. Akhirnya tadi ketakutan tadi menggigit firman tadi saudara. Sisa kepala saudara. Makanya banyak orang ketika dia dengar firman, oh Tuhan sudah berfirman, sekarang tidak pernah meninggalkan kau. Imannya bertumbuh saudara, firmannya bertumbuh. Tapi sekali lagi kekhawatiran, oh tapi bagaimana ini kan lagi resesi, aduh ini bagaimana nih, aduh mana inflasi lagi, nanti kita bakal lebih parah daripada tahun 98 dan sebagainya. Akhirnya apa? Menjadi firman, akhirnya apa? Binasa. Apa kita amplop double ya, oke. Amplopnya doang isinya mah sama. Udah akhirnya menghimpit saudara, menghimpit ya saudara. Akhirnya apa? Gak ngalamin pertumbuhan, membuat kita gak mencapai apa yang sudah Tuhan rancangkan. Sekali saya mau bilang saudara, ketika mulai muncul ketakutan, kekhawatiran, langsung pangkas,
langsung buang supaya apa? Firman bertumbuh, berakar dan berbuah, membawa kita pada rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran. Di situ ada pertumbuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kamu sudah siap-siap di depan. Yang ketiga, apa jenis tanah yang terakhir, saudara? Adalah bicara tentang tanah yang subur. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang subur. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang subur. Kita lihat ayat 8 dan 23, saudara. Sambil lima musik saya ulang maju ke depan. Ayat 8 dan ayatnya yang ke-23. Yuk sama-sama kita baca. 3, iya. Dan di tanah yang baik lalu apa? Ada yang 100, ada yang sekali lagi saudara, ayat 8, 3, ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang ayat yang ke-23 dikatakan apa? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah dan mengerti, dan karena itu apa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali. saya nggak akan masuk terlalu dalam penjelasan tanah yang subur ini, saudara, karena saya percaya setiap kita sudah mengerti tentang konsep tanah yang subur, saudara. Tapi yang Tuhan taruh di hati saya tadi pagi, saudara, adalah bicara tentang tanah yang subur ini, saudara. Harus kita jaga, harus kita rawat, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, harus dijaga. Sama-sama bilang sama saya, harus dirawat. Karena ada banyak orang Kristen lahir dengan hati yang lembut seperti tanah yang subur tadi. Ada banyak orang Kristen memulai kekristenannya dengan bentuk hati tanah yang subur, tapi karena dia tidak jaga hatinya dengan baik, karena keadaankah, karena tindakan atau sikap orang lainkah, merubah hati yang lembut tadi menjadi hati yang keras, sehingga firman tidak bisa masuk dan bertumbuh dan berbuah di sana. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada banyak orang Kristen dulunya pendeta khotbah apa aja, haleluya, praise the Lord. Itu awal bulan, aminnya sampai ke gedung sebelah. Tapi karena keadaan, karena kekecewaan, setiap pendeta ngomong nama dia terima. Hah? Orang Kristen ngecewain, sama aja. Pendeta juga sama aja. Hah? Mau ngomong apa juga sama aja. Orang Kristen banyak yang tukang tipu. Tuhan Yesus. Ada yang pernah ditipu orang Kristen melangkah tangan? Banyak banget. Ditolak cintanya. Bukan itu yang saya tanya. Kalau di PHP ya, bilang kita jalanin aja dulu, habis itu ditolak. Turut berduka cita. Iya kan? Ngapain lagi? Firman itu penipu itu. Tiap hari dia baca firman, tiap hari sharing firman dia. Tapi dia tipu saya. Ada yang pernah ditipu orang Kristen sekali? Ada yang pernah? Yang pernah nipu orang Kristen belakang. Firman. Ngapain? Orang Kristen bawa kabur laki gue. Shalom ibu-ibu. Ada yang suaminya pernah dibawa kabur pelakor Kristen belakang? Atau ada pelakor Kristen di sini belakang tangan? Oh, nggak usah angkat tangan, kode aja. Kamu bilang saudara, ada orang yang akhirnya saudara hatinya itu berubah karena apa? Karena tindakan orang lain. Sampai akhirnya orang yang tadinya hatinya subur jadi hati yang keras. Ke gereja aja saudara, sikap hatinya udah hati yang sakit, yang kecewa, yang keras. Apa tuh orang Kristen? Ngapain? Pendeta lagi ngomong-ngomong, pendeta lagi ngomong. Orang Kristen sama aja, pengerja gereja penipu semua dari Yesus. Di depannya baik, belakangnya busuk semua. Pendeta juga sama aja. Sebelum saya tutup khotbah saya, ada satu kesaksian yang pernah terjadi dalam hidup saya. Pada masa belum seperti hari ini, saudara. Maksudnya belum pendeta industri, saudara. Masih pendeta antar kota, antar provinsi, jadi viral ini, saudara. Jadi zaman dulu kan saya dari 2015 kan saya suka pelayanan.
daerah-daerah Manado, Surabaya, Batak, saudara. Dan ini terjadi saudara setelah saya sudah 2 tahun pelayanan ke Manado. Saya berangkat ke Manado naik pesawat dan saya duduk itu beberapa kursi dari belakang, saudara. Jadi karena penuh banget dari toilet itu saudara sekitar 3-4 kursi. Saya di situ duduk sebelah kanan, di row kanan dan di tengah-tengah itu saudara. Kursi yang sering berebut tempat tangan itu saudara. Begitu nah, samping saya ada seorang ibu saudara. Ibu biasalah, ibu suka nanya template ya. Mau kemana mas? Kita kan satu pesawat. Satu pesawat ya sama tujuan kamu. Angkot yang saya bisa tengah jalan. Anda melewati Makassar. Oke, pilot kiri. Ya memang ini US kayak gitu kan, template ya. Mau kemana ada juga ya. Terus ibu ini cerita saudara. Terus yang menarik adalah ibu ini ternyata dia seorang pelayan, dia seorang hamba Tuhan. Tapi dia bilang begini sama saya. Tapi saya nggak pelayan di gereja. Kalau saya lihat orang gereja juga, pelayan gereja sama munafik semua. Dulu saya pelayan di gereja, tapi saya lihat di dalamnya busuk semua. Oh Tuhan, saya lihat ini kepahitan. Makanya saya nggak mau lagi pelayan gereja, saya pelayan di persekutuan doa aja. Soalnya kalau pelayan gereja, itu pelayan pengajak, waduh, tampilannya shalom dalam hati, di belakangnya gosip, busuk semua Tuhan. Dia lanjut, apalagi pendeta itu. Apalagi pendeta sama aja. Otaknya perpuluhan, duit aja. Saya mau bilang ya, ibu-ibu kalau udah begitu saudara jangan dilawan Pak. Ikutin aja alurnya Pak. Nah saya udah iya. Kan saya tahu udah kepahitan. Tapi dibalas satu pertanyaan yang saya nggak mau dia tanyakan. Karena dia tanya, kamu kerja apa? Kalau saya bilang, aku tahu aku pendeta nggak boleh berdusta. Tapi ini keselamatanku terancam. Dengan aku hikmat untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi ada Tuhan kasih ikhlas saya bilang, saya kerjanya tolong-tolong orang. Betul dong. Kan pendeta menolong jemaat untuk mengerti firman, menolong untuk mendoakan jemaat, menolong jemaat ketika konseling supaya kita tahu jalan keluar atas masalahnya. Betul dong. Jadi pendeta tuh kita kerjanya apa? Menolong. Jadi saya bilang saya kerjanya tolong-tolong orang itu. Dalam hal apa itu? Pekerja sosial ya? Oh ya, ya boleh. Makanya dia cerita. Tapi saya mau bilang ya, kan walaupun saya 2017, saya sudah 2 tahun pelayanan di Manado. Dan Manado adalah salah satu lumbung Kristen, betul ya? Dan banyak orang Kristen. Dan di pesawat itu full. Ada orang-orang yang ketok belakang. Mereka ketika lihat saya, mereka begini. Dan mending satu, banyak. Si ibu ini mah curiga. Saya mau ngaku orang Thailand kan nggak bisa, saudara. Oh, di mereka lagi Saudi Cup. Ini Tuhan. Dan akhirnya makin bikin saya deg-degan. Ada seorang yang datang ke belakang mau ke toilet. Kalau yang lain cuma senyum, ini dia. Shalom. Ada Yesus. Kalau saya Tuhan buka mulut orang itu. Si ibu ini bilang akhirnya, jangan-jangan kamu pendeta. Tapi hikmat pendeta nggak habis sampai di sana. Memang ibu kepahitan kenapa sama pendeta? Saya jawab pertanyaannya dengan pertanyaan lagi. Akhirnya terus ilmu komunikasi kan sudah lumayan gitu, sikat aman. Saya lihat waktu puji Tuhan 2 jam lagi nyampe hari. Jadi akhirnya makanan datang, selesai obat tidur.
Nggak bisa tidur sebenarnya, tapi tungguin aja kan. Sampai akhirnya puji Tuhan, sampai saya tiba di Manado, berpisah dengan ibu itu, nggak ketahuan saya pendeta. Saya nggak tahu sekarang, mungkin dia udah tahu. Mungkin makin kepahitan dia sama pendeta. Tapi yang saya mau bagikan buat saudara adalah awalnya ibu ini hatinya baik, hatinya subur, saudara. Tapi karena dia nggak jaga hatinya, kebencian, kepahitan, merubah hatinya jadi hati yang keras, sehingga itu tadi saudara bisa membuat dia tidak melihat pertumbuhan akan firman dalam hatinya. Saya mau bilang saudara, yuk tetap jaga hati kita. Nature kita adalah hati yang subur. Jangan izinkan tindakan orang lain, jangan izinkan kekecewaan kita merubah sikap hati kita. Karena kita yang paling dirugikan ketika hati kita jadi hati yang keras. Tetap jaga hatimu jadi hati yang subur, tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan tetap bertumbuh dan membawa kita pada rancangan Tuhan yang indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap jaga hatimu, tetap subur hatimu, supaya pertumbuhan terjadi dan capai rancangan Tuhan. Sekali lagi, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, tepuk tangan sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Merindukan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap kita, rancangan yang terbaik sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Tapi pastikan firman menjadi kunci itu bertumbuh dalam hatimu. Tapi sikap hati kita akan sangat menentukan. Pastikan sikap hatimu tetap menjadi hati yang subur. Jangan izinkan keadaan, jangan izinkan kepahitan, kebencian karena tindakan orang lain merusak hatimu menjadi hati yang keras. Jaga hatimu, lembutkan hatimu, supaya firman Tuhan bertumbuh berakar dan berbuah. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, tapi hatiku hancur karena tindakan orang lain. Bawa hatimu sama Tuhan, biar Tuhan